Dari Kak Catherine Wong sebagai fashion designer, dan juga dari Kak Putri Kanasti sebagai content creator. Nah, buat teman-teman, jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya langsung di sesi Q&A nanti, karena satu penanya terbaik akan mendapatkan hadiah dari Wardah Surabaya yang akan di-announce di Instagram. So, pastikan udah follow duluan Pintership, Crystal Allure Beauty, dan @wardah_beauty_Surabaya. So, nggak usah berlama-lama langsung, kita langsung mulai aja. Pertanyaan yang pertama untuk Kak Catherine. Kak Catherine, industri kreatif di Indonesia itu juga membanggakan loh. Kan ternyata ranking ketiga setelah Hollywood dan K-pop. Sebagai creative planner, apa sih pendapat Kak Catherine tentang industri kreatif di Indonesia? Hai semuanya, perkenalkan aku Catherine Wong. Sebenarnya aku dapat statement kalau Indonesia itu ternyata top 3 itu juga kaget ya, karena ternyata nggak nyangka Indonesia ternyata masuk ke 3 besar juga ya. Memang tapi keren banget sih dari segmen bisnis aku kan di wedding dress. Kalau kita bandingin sama negara-negara sebelah itu memang jauh banget. Jadi baju-baju di Indonesia, desainer-desainer Indonesia tuh udah jauh lebih mewah, udah jauh lebih wah. Itu kelihatan banget sih. Dan apa ya, bangga banget pastinya kalau kita bisa menjadi yang nomor 3 di dunia. Oke, jadi bangga, tapi sekaligus juga kaget ternyata Indonesia sekeren Kaget ini, gitu banget. kan. Iya. Nah, kalau ngomongin industri kreatif bisa maju mungkin juga karena peranan di dunia digital ini kencang banget gitu kan. Nah, mau nanya dong ke Kak Putri Kanasti sebagai content creator, kalau ngomongin dunia kreatif di dunia digital, itu kan juga nggak lepas dari yang namanya kayak personal branding, berani untuk menunjukkan diri kita di sosial media. Tapi sebenarnya banyak sekali perempuan yang masih nggak percaya diri gitu loh. Menurut Kak Putri gimana? Gimana sih caranya perempuan bisa lebih percaya diri di industri kreatif gitu? Oke, hai semuanya. Kalau aku sih awalnya jujur aku pun sendiri kadang nggak pede, tapi kayak itu dulu. Kalau sekarang tuh aku kayak percaya kalau aku bisa, dan apapun yang aku pelajarin, apapun yang aku sampein itu pastinya tuh sudah aku kuasain gitu sih. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa aku nggak pede nih, mungkin karena kalian juga belum memahami situasi dan apapun yang kalian bisa. Jadi emang kayak jangan sampai kalian itu capek untuk belajar atau berhenti buat belajar. Itu sih, Kak. Oke, jadi poin utamanya adalah kemauan untuk terus belajar karena opportunity juga pasti besar banget gitu kan. Nah, Benar. kalau dari Kak Catherine sendiri, boleh nggak sih Kak share kayak tantangan apa aja yang udah pernah dirasain selama 10 tahun kerja di industri kreatif dan kunci keberhasilan bisa sampai di titik ini tuh apa sih Kak? Kalau tantangannya tiap tahun itu beda-beda ya pasti ya Kak ya. Kalau dari dulu sih pada saat awal-awal dulu tuh gimana caranya bisa bikin baju yang bagus. Gimana cara bikin ini, teknik itu. Tapi berjalannya 10 tahun itu udah lewat semua. Kalau sekarang mau bikin baju apapun tuh kayaknya meremu tuh udah jadi gitu loh Kak. Ilmu kan udah kita pegang semua. Malah sekarang tantangan baru sekarang ini memang di digital medianya. How to kita bikin apa ya, hal-hal yang menarik supaya orang itu bisa attract sama brand kita, how to maintain our brand juga, terus how to kita mengembangkan apa yang kita punya. Sekarang malah tantangannya itu lebih ke kita gimana caranya mengelola media sosial kita, lebih ke kayak gitu sih sekarang. Kalau untuk production kita udah lewat. Nah, jadi ini kita juga wait and see sih tahun 2022 ini bakalan ada surprise-surprise apa lagi ya yang bakalan apa ya bisa kita pelajari gitu loh, karena kita tuh merasa tiap tahun tiap waktu itu tuh selalu ada aja yang harus kita pelajarin gitu loh. Oke, jadi di setiap season itu selalu ada tantangannya tersendiri. Misalkan kayak dulu tentang produksi, sekarang lebih ke arah managing social media gitu. Nah, kalau ngomongin managing social media, kayak personal branding ataupun untuk brand sendiri, aku yakin Kak Putri Kanasti itu udah punya banyak banget pengalaman gitu kan. Secara Kak Putri juga seorang content creator gitu. Nah, gimana sih Kak Putri persiapan untuk bisa menggunakan sosial media sebagai opportunity bisnis dan kemampuan apa aja yang perlu disiapin gitu?
Oke, kalau aku sih pertama, pasti kalian harus banget menyiapkan konten-konten yang bagus, kalau kalian emang bener-bener into ke content creator. Nah, tapi nih ya, kalau misalnya kontennya udah bagus, terus kalian nggak konsisten, itu sayang banget sih. Jadi, aku tuh sampai bikin alarm, kayak kapan aku harus upload, kapan aku harus ngedit, kayak gitu-gitu sih. Jadi, emang konsisten tuh adalah kunci, gitu sih, Kak. Konsistensi adalah kunci gitu. Pokoknya Bener. jangan kasih kendor lah istilahnya. Iya, karena aku ngeliat pun juga banyak banget yang kontennya bagus, kayak teman-teman influencer juga, tapi mereka juga jarang upload, terus jarang berinteraksi juga sama followersnya. I mean kalau zaman sekarang kan itu lebih kayak ke kolaborasi, terus kayak gimana sih caranya kita maintain followers kita agar stay di account kita. Nah, itu adalah salah satu cara aku, gimana caranya, ya pokoknya followers aku tuh harus setia sama aku, jangan tinggalin aku, gitu. Oke, so Aku buat selalu nge-likes kamu loh, Kenasti. Ya ampun, aku tuh malu banget loh kalau harus live bareng sama Cia Catherine, ya Allah. boleh lah ya, mungkin abis sesi ini bisa bikin kolaborasi bareng yang heboh biar followersnya bisa tetap engage baik di tempatnya Kak Putri maupun Kak Amin. Catherine gitu. Amin. Oke, kita ngomongin yang agak serius dikit gitu lah ya, karena kan hari ini tuh International Women's Day gitu. Nah, kalau menurut data dari Kemenparekraf, sebenarnya 56% pelaku di industri kreatif itu sebenarnya wanita. Jadi wanita ini ternyata lumayan rising gitulah di industri kreatif. Menurut Kak Catherine, support seperti apa sih biar wanita ini bisa lebih maju lagi dan lebih berperan aktif lagi di dunia kreatif? Sebenarnya kalau wanita-wanita ini tuh mendapatkan sorotan lebih di media sosial itu nggak kaget ya, karena kan secara visual cewek itu banyak yang bisa diolah. Contoh nih, ya dari makeup, dari pakaian yang dikenakan, itu tuh kan udah atraktif banget. Jadi secara visual pasti media sosial itu pasti lebih nggak sengaja nih, juga pasti akan mengarahkan mata kita tuh ke cewek. Nah, itu sebenarnya juga ada keuntungan buat kita juga, kita yang bekerja di industri kreatif yang wanita ini, kita diberikan kayak hal-hal yang lebih ini loh, yang nggak usah kita bekerja keras, tapi kita itu udah dapat sorotan lebih. Semoga banyak keluarga juga yang dari masing-masing kita pengguna media sosial yang ingin menjadi talent-talent itu bisa didukung oleh keluarganya. Terus kan agak kesusahan ketika kita itu bekerja sendiri ya Kak. Maksudnya kayak gini, kita tuh kepinginnya tuh fokus di media sosial, di pekerjaan kita. Tapi ketika keluarga itu nggak mendukung, itu agak susah ya kayaknya kalau kita itu nggak dimotivasi, nggak diberi kebebasan, nggak dikasihin kayak ruang gerak untuk kita trial and error di bidang itu, kayak gitu sih. Kalau Kenasti gimana nih? Kalau aku tuh dulu juga orang tua aku kan ya nggak ngedukung sama sekali kayak influencer, Iya, karena dulu tuh benar. selebgram apa gitu kan. Mereka taunya aku tuh bolak-balik belanja karena bolak-balik juga ada paketan datang kayak gitu. Terus kayak akhirnya aku kayak ngejelasin, no ini aku nggak belanja, aku nggak ngeluarin uang sama sekali, bahkan aku dapat uang gitu loh. Jadi ini tuh namanya endorsement mah kayak gitu-gitu. Dan tapi menurut aku ya, orang tua atau keluarga itu bakalan bisa mengerti ketika kita tuh sudah menunjukkan kalau jalan yang kita pilih itu benar dan sesuai. Jadi aku tuh nggak yang cuma sekali dua kali menjelaskan, kayak terus-terusan menjelaskan dan ngasih tahu benefitnya apa, contoh-contohnya apa, kayak gitu. Baru kayak bener-bener melek tank langsung, oh iya ternyata sekarang ada ya dunianya tuh seperti ini, berbeda Ya, jauh sama yang dulu. Dulu kan kita tuh harus kantoran lah, yang kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak lebih sempit ruang lingkup dari pekerjaan gitu loh. Sedangkan kalau kayak influencer, desainer, dan lain-lain tuh kan kita tuh bisa mencakup luas dan nggak tahu sampai kapan umurnya gitu. Jadi kuncinya itu adalah komunikasi juga ya ke orang-orang terdekat kita. Kalau misalkan ada loh sebenarnya pekerjaan yang menggunakan sosial media dan selama kita mau menekuninya itu pasti ada hasil gitu kan.
Nah, itu cerita dari Kak Putri. Kalau misalkan dari Kak Catherine gimana? Kalau misalkan kita throwback nih 10 tahun yang lalu, kayaknya pekerjaan sebagai fashion designer tuh nggak se-hype sekarang gitu kan. Dan orang tua itu pasti kan worried gitu ya, Ya, kayak anakku mau ngapain nih kalau jadi fashion designer dan segala macam. Gimana sih caranya dulu Kak Catherine convince orang tua ataupun keluarga terdekat lah kalau ya this is my passion, I'm gonna pursue that gitu. sebenarnya itu tuh aku tuh perjalanan panjang banget menuju ke sini karena dulu waktu mau mengambil jurusan ini pun itu banyak ditentang sama papa sama mama karena mereka itu nggak ini ya nggak ada contoh di luaran sana yang bisa sukses gitu loh. Apalagi kan waktu itu aku di Surabaya. Sedangkan di Surabaya itu desainernya pada zaman itu tuh nggak ada yang sampai hit sekali, sampai meng-Indonesia, meng-go internasional itu belum ada. Jadi dirasa itu nanti kayak, kamu tuh loh jahit kancing aja tuh nggak bisa kok. Kamu tuh kok mau belajar jahit gitu loh. Dikirain mungkin aku mau kayak nanti levelnya itu mungkin kayak buka jahitan rumahan gitu kali ya. Karena kan pada saat itu tuh belum tren, belum ada contohnya. Jadi sebenarnya aku itu juga nggak diizinin untuk kuliah ngambil jurusan fashion sampai akhirnya aku nekat. Akhirnya aku kebetulan nih Tuhan buka jalan. Jadi ada satu lomba yang aku akhirnya ikutin dan aku akhirnya dapetin beasiswa di situ. Akhirnya baru kayak orang tuaku tuh akhirnya oke lah coba aja, toh kan juga nggak ini kan, aku juga nggak minta uang dari mereka. Jadi aku ambil beasiswanya, mulai dari situ jalan itu banyak terbuka. Mulai kerja di desainer-desainer kenamaan, akhirnya banyak pengalaman yang didapat, banyak koneksi yang didapat, ya akhirnya baru sampai sekarang ini. Tapi perjalanan menuju ke sini itu memang nggak semudah sekarang ya, karena kan sekarang itu udah kalau orang mau jadi desainer tuh kayaknya wah banget, wah nanti bisa gini, nanti bisa gitu, media sosial udah jalan. Tapi pada zaman aku tuh dulu tuh agak ini banget, agak PR banget. Jadi apa ya, strugglingnya itu banget sih kalau dari aku Kak. Cuman karena posisi sekarang udah jadi, udah jalan, usahanya juga udah banyak klien, ya baru akhirnya dalam beberapa tahun terakhir itu mereka udah kayak approve. Okay. Sama tahu, aku mau nyambung ya. Aku juga. Dulu tuh kayak karena kita influencer zaman tuh lawas ya, Bu. Iya, aku tuh kayak dari 2011 kan. Mulai dari kayak selebgram gitu. Dulu kan namanya selebgram ya, Bun. Terus kayak, ya ampun tuh udah, apa ya, mana aku juga dibully juga di kampus. Karena kayak, apaan sih selebgram, kayak gitu-gitu. Beli nih kali followersnya, gitu-gitu. Padahal, aku tuh sering banget ikut lomba. Jadi kenapa followers aku bisa banyak awal-awalnya tuh karena aku tuh sering banget ikut lomba fashion show. Aku lomba catwalk kayak gitu-gitu terus foto se-Jawa Bali, foto apa. Jadi kayak aku tuh ikutan gitu loh. Dan emang dari TK kan aku suka modeling, dunia modeling gitu kan. Jadi kayak ketika yang lain-lain nggak main Instagram, aku udah main Instagram duluan dan aku udah mencapai kalau nggak salah tuh 2.500 followers, itu kayak udah gede banget. Dan kayak langsung ada yang mulai endorse gitu. Dan dari situ juga aku dibully sama anak-anak kampus. Sedih banget nggak sih? Kayak kita mau maju, kita mau nunjukin kalau ada dunia baru, tapi malah kita tuh didownin sama orang-orang yang sekiranya mereka tuh nggak tahu iri atau misalnya apa kayak gitu sirik kali ya. Ya gitu, jadi kayak sedih, Pol. Makanya sekarang kalau misalnya ada orang-orang yang mau apa ya, kayak memulai something new di hidupnya itu kayak better kita dukung aja deh gitu. Iya ya, tapi memang semua itu pada awalnya gitu ya. Ketika kita tuh memulai sesuatu yang belum tren pada zamannya itu akan apa ya, kayak dipandang sebelah mata dulu ya. Tapi pada saat kayak kita ini udah gede kayak sekarang, orang bilangnya ya enak lah kan udah ini. Ya, dulunya kita bagaimana juga pada saat awal memulai karir. Bener Pol. Malah aku tuh sampai dulu tuh ya pas di kampus, kan dulu tuh ada kayak apa sih, kayak meet and greet gitu loh. Saking nggak adanya influencer. Jadi tuh kita tuh ada meet and greet, terus abis gitu
kesebarkan itu flyernya dan anak-anak kampus senior-seniorku pada tahu. Terus kayak setiap aku lewat gazebo di kampus tuh aku langsung diilokno. Ya, siapa iki, meet and greet gitu-gitu ya. Oh, sumpah sakit hati aku. Aku sampai sekarang masih inget, Pong. Jadi memang ya di Sedih. hasil itu memang kalau kita ngeliatin hasil emang kayak menyenangkan gitu kan, kayak oh udah keren banget Kak Putri sama Kak Catherine gitu kan. Padahal kalau misalkan kita boleh throwback, perjalanan menuju titik ini tuh berat gitu kan. Kita berani mengambil resiko, kayak mencoba semua tuh dari awal, terus berani nelen omongan-omongan negatif dari teman, ataupun berani mungkin ya fight back ke orang tua gitu kan. Nah tapi good thing sih udah bisa sampai titik di hari ini gitu kan. Nah tadi kan udah ngomongin kayak influencers nih. Influencers zaman sekarang memang ya boleh lah kita akui memang sangat banyak sekali gitu kan. Ada yang mulainya jadi content creator, ada yang reviewer gitu kan. Nah kalau menurut Kak Putri nih, sebenarnya peran influencers wanita itu apa sih di dalam society kita? Masih dibutuhkan nggak sih ke depannya? Kalau menurut aku ya, aku tuh selalu menekankan everyone can be influencer karena setiap orang itu punya circle-nya masing-masing. Nggak melulu harus punya followers banyak, terus kalian pengen banget dipanggil sebagai influencer, nggak kayak gitu. Jadi belajar dulu dari circle masing-masing dulu. Kedua, aku ngerasa ini tuh kayak bakalan lama sih, karena siapa sekarang yang nggak butuh influencer gitu loh. Sekarang brand-brand campaign besar pun juga butuh banget influencer sebagai salah satu jalan brand awareness mereka, ya kan? Karena mungkin sebagai influencer juga bisa dibilang adalah biaya marketing paling murah dan menyampaikan briefingnya pun kan juga lebih mudah gitu loh daripada kita hire iklan maybe kayak gitu kan lebih mahal dan juga nggak bisa sesuai dengan brief sometimes kan. Tapi kalau misalnya kalian sama influencer kerjasamanya, apalagi sama perempuan, mereka kan suka yang kayak apa ya, berinteraksi langsung dengan followersnya. Jadi someday kalau misalnya ini ada nih kayak netizen aku kadang suka nanya, Kak itu beneran enak? Kak itu beneran bagus? Kayak gitu. Jadi kayak mau nggak mau kan aku tuh kayak marketing berjalan gitu kan. Jadi ya aku bisa kayak, ini beneran enak tahu kan aku udah nge-review waktu ini, lalalalala kayak gitu. Jadi kayak aku kalau emang aku suka dan aku into ke produk itu, aku pasti akan ngepromosiin terus-menerus sih. Jadi kalau menurut aku ya masih butuh apa enggak influencer ya butuh banget, nggak tahu sampai kapan tapi. Dan aku sering kena ya racun kamu. Jadi Kak Putri ini udah racunnya racun gitu ya. Tuh biasa aku dulu pertama kali Banget. tahu Kak Putri itu karena Kak Putri itu menurut aku ya salah satu pioneer hijabers influencers di Surabaya. Oh. Beneran. Soalnya kan kayak saya kan juga bekerja di apa ya, handle beberapa brand gitu kan. Tapi top of mind kalau hijabers tuh langsung pasti Kak Putri Kanasti gitu kan. Nah, kalau menurut Kak Catherine gimana? How do you see kayak influencers in the future? Apa sih peran yaitu influencers wanita apalagi di fashion industry ya kalau di kayak Catherine? Iya, betul. Kalau aku sih pasti butuh banget dan pasti sangat panjang sih sebenarnya jangka waktunya. Karena kan produk-produk aku pun ya pasti akan butuh sorotan dari influencer. Karena dengan pakai jasa influencer itu sangat-sangat membantu kita. Misalkan ketika kita punya produk baru, kita bisa kirimkan ke mereka dan mereka brief dengan baik seperti tadi katanya Ken. Lalu yang paling penting itu Kak, ketika nih kita mengadakan event terus mengundang mereka tuh bisa tarik crowd dari influencernya, dari followernya mereka. Terus habis gitu mereka juga bisa posting acaranya kita. Jadi influencer yang kita undang pun itu bisa menaikkan traffic dari acara yang kita bikin. Itu penting banget sih. Sedangkan kalau misalkan nggak pakai influencer pasti beda dari gimmicknya udah beda, dari traffic yang kita dapat juga udah beda. Terutama yang paling penting itu mungkin gengsi yang kita dapat juga ya. Nah, apalagi kalau kita tuh sangat seneng kalau ada influencer tuh mau nikah. Itu udah kalau bisa pakai kita deh. Kalau aku mau resepsi lagi boleh nggak, Ceh? Nggak boleh.
by the way dulu Kenasti nikah pakai kita loh guys. Ini semacam reuni gitu ya, bride-nya Kak Putri, terus fashion designersnya C. Catherine Wong gitu. Kita ini bestie, Kak. Teman-teman kita dapat. Kita nggak reuni lagi nih. Kita bestie, Po. Kalau aku ada klien di WO, berbeda lah. Aku pasti kalau kan baju langsung ke Anaraf. Oh, aduh, terima kasih. Ya, Anak. Tadi Kak Putri sempat mention kan, kalau misalkan ngomongin kayak influencers, jadi influencers itu sebenarnya bukan karena kita pingin dilabelin influencers, tapi karena emang bisa kasih positive influence gitu kan buat orang-orang di sekitar kita. Mungkin Kak Putri boleh share duluan nggak sih gimana caranya kita tuh menemukan niche atau topik yang sesuai sama kita. Kalau misalkan kita mau start jadi influencers atau content creator. Kalau aku sih mungkin cari tahu dulu ya, kalian tuh sukanya apa. Nah, kalau kayak aku sukanya semua. Makanan iya, fashion iya. Di mana ada cuan, di situ harus ada aku gitu. Nah, terus kayak ya udah awal-awal tuh aku dulu nyoba sih sebenarnya. Aku tuh suka pol sama aksesoris, makanya aku tuh muenor. Kayak ada anting, ada gelang, ada jam. Wah, ini tanganku tuh harus full ya. Terus habis gitu, kalau misalnya aku nih lagi beli baru gitu ya, beli anting-anting baru, beli apa-apa baru, atau aku share, bukan bermaksud ria atau aku mau menunjukkan aku kaya. Enggak, itu justru murah-murah. Makanya kayak aku tuh bangga banget sama produk-produk lokal gitu loh. Ya ampun, kayak bayangin ya, kayak anting aku sekarang pakai cuma 6.000. Oh. Dan kayak kalian pasti kayak, oh my god, bisa ya 6.000 tuh sekece itu. Nah, gimana caranya kalian ngebungkus itu tuh jadi menarik gitu loh. Jadi kayak ya udah kalian share aja, aku belinya di sini, harganya berapa, dan gimana cara nge-mix and match sama bajunya. Nah, kalau banyak yang nonton, kalian bisa langsung kayak move ke yang lain. Maybe kayak how to mix and match style ini, style itu, kayak gitu. Atau misal kayak kalian bikin tutorial, edit video, sekarang kan lagi musim banget. Kayak gitu-gitu sih. Pokoknya share yang apapun yang kalian punya dulu. Jangan yang kayak bermodalkan dulu gitu loh. Dan aku menekankan kalau influencer itu tidak semuanya tajir atau misalnya banyak duitnya. Karena kalau aku prefer daripada aku membeli barang-barang yang high brand atau kayak gitu-gitu, mendingan aku alihin dengan hal-hal yang bermanfaat gitu sih. Jadi aku tuh kayak mau melabelkan influencer itu nggak se-hedon itu gitu loh. Karena aku sering banget ya dapat DM, Kak, kenapa sih influencer itu harganya mahal banget? Karena yang mereka tahu mungkin sekelas yang sudah mega influencer, itu kan rate-nya bener-bener tinggi banget, dan mereka selalu kayak nge-review setiap saat sampai bener-bener story-nya titik-titik-titik, kayak gitu kan. Dan apa ya, maksudnya gini loh, influencer itu bukan yang instant money, guys. Jadi kayak aku punya tim juga. Jadi uang yang aku dapetin dari kalian tuh aku puter lagi, puter untuk buat konten, puter untuk ngebayar tim. Jadi kayak influencer itu nggak semudah itu gitu loh. Kalau the real influencer. Tapi sekarang kan juga udah banyak banget yang jadi influencer tiba-tiba followersnya banyak di Instagram, tapi aku juga nggak pernah ketemu, nggak pernah tahu ini siapa. Terus kayak ya udah cuma foto-foto aja, mengandalkan label influencer dan followersnya. Sukses juga banyak gitu loh, cuma ya itu tadi, mereka lama atau enggak. Kalau kalian mau stay lama di bidang influenceran ini, ya kalian harus banget yang namanya konsisten, kalian harus banget memulai dengan apapun tuh dimulai gitu loh. Jangan yang mikir, aku nggak ada kamera bagus, aku nggak ada handphone bagus, aku nggak ada barang bagus, aku nggak ada barang branded, nggak kayak gitu. Influencer tuh nggak kayak gitu sama sekali. Oke, jadi kuncinya itu adalah memulai dari apa yang kita punya dan apa yang kita suka, baru nanti kalau kita udah konsisten posting, ya mungkin kita bisa merambah ke yang lain. Dari tadi Kak Putri ini ngomongin konsistensi terus gitu kan, dan aku yakin emang konsistensi itu
salah satu part dari dunia kreatif. Tapi kan untuk jadi konsisten itu juga nggak gampang, cari ide itu juga nggak gampang, stay kreatif itu juga nggak gampang. Kalau menurut Kak Catherine, gimana sih caranya biar kita tuh jadi orang tetap kreatif dan pernah nggak sih burn out sebenarnya di dunia ini yang udah dijalanin kayak selama belasan tahun gitu? Kalau aku sih ya, aku tadi juga kaget sih dengerin Kenasi sampai bikin jadwal alarm untuk bikin konten sampai segitunya ya. Karena aku pun ini kalau di Anaraf kita sih sangat termudahkan karena yang kita konten ini tuh produk. Kalau kita produk kan nggak harus berpikir keras untuk membuat sebuah konten karena produk kita pun itu adalah dari prosesnya itu adalah bisa dibikin konten juga. Jadi kalau untuk kita sih nggak terlalu susah, tapi memang ya aku menyadari ketika kita berusaha untuk membuat konten apa ya yang nggak relate dengan produk, itu susahnya banget cari idenya itu luar biasa. Aku sampai searching TikTok, sampai searching Reels Instagram, itu tuh sampai ngumpulin idenya itu aduh setengah mati. Cuman kalau sekarang posisinya Anaraf itu sudah punya tim konten. Jadi kalau aku sih udah nggak di posisi stuck untuk mikirin konten karena kita ada yang skripnya, ada yang researchnya. Jadi udah ada konsep untuk mau ngebikin sebuah video dalam sehari harus berapa, harus target yang dibuat itu apa. Jadi kalau memang udah mau profesional sih pastinya kalau bisa pakai tim karena to be honest, kalau kita kerjakan sendiri ya kayaknya kalau zaman sekarang nggak bisa kecuali memang yang baru memulai, baru belajar itu oke lah. Tapi kalau aku rasa si Kenasti sendiri harusnya juga udah pasti punya tim ya karena konten-kontennya dia menarik banget untuk dilihat. Aku nggak yakin ya kalau Kenasti nggak punya tim ya kan Ken? Pasti soalnya susah banget untuk ngebikin ide itu tuh menjadi dikembangin dengan sangat-sangat profesional, apalagi dari storytelling yang baik, belum nanti dari segi editingnya, belum nanti jam postingnya. Oh my god, itu ini banget sih menurut aku, struggling banget sih menurut aku. Nah, kalau aku tuh ini Kak, tim aku kan tim ada kayak asisten sama foto videografer kan, sama editor juga. Lah jadi kan ya udah kalau misalnya kayak video udah otomatis yang edit dia. Tapi tetap head-nya ini aku karena aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini. Tapi tetap aku diskusiin lagi kayak oke nggak ya kalau kayak gini. Jadi tetap sih diskusi antar tim itu perlu Pol. Karena dua kepala itu kan bisa jadi menghasilkan something yang berbeda. Aku bukan mau ngomong aku nggak ikut-ikutan, enggak. Tapi aku tuh ini loh, ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kan apa yang lagi tren sekarang, aku harus buat something yang berbeda. Nah, itu dia kenapa kayak dari konten story aku, itu ada template-nya, konten feed aku, itu ada template-nya. Tapi FYI, template yang aku bikin itu, aku bikin sendiri. Jadi itu bukan template yang langsung jadi dan langsung tinggal tempel foto dan lain-lain. No, nggak kayak gitu. Itu aku bikin sendiri. Karena aku melihat peluang dan aku melihat celah, kayaknya nggak ada deh influencer yang sebegitunya effort untuk bikin konten, bener-bener yang bikin kliennya tuh happy. Apalagi kan Instagram itu punya yang namanya multiple post. Kenapa gitu loh, kita nggak bikin yang kayak ala-ala zaman dulu yang kalau kita Facebookan itu dirinciin gitu satu-satu. Kayak ini produknya namanya apa, mereka jualan apa. Kenapa nggak kayak gitu loh. Akhirnya ya udah aku membuat konten feed yang seperti itu agar klien senang dan agar yang melihat pun itu teredukasi. Oh, mereka ini jualannya ini, bahannya ini, bagus atau enggaknya tuh seperti ini gitu. Jadi balik lagi kayak kita tuh memang harus memilah dan memilih mana yang yang oke untuk konten kita sih. Jadi ya tim itu penting, tapi tetap juga walaupun kita udah punya tim, tapi harus kita tuh turun tangan langsung. Nggak bisa yang ya udahlah terserah aku aja jadi modelnya aja, aku ngikut kalian. Ya nggak bisa kayak gitu kan. Yang dibayar kan kita ya sama klien. Yang tahu mukanya tuh kan kita gitu. Jadi kita tetap harus tanggung jawab.
Betul, betul. Apalagi kalau aku lihat konten-konten yang Kenas itu menarik banget dari penjelasan produknya itu detail banget. Entah apa sih mukanya loh, lihat tuh. Ya, tapi memang memang aku kan juga udah beberapa kali ya pakai jasanya Kenasti, dari event, dari kita punya produk baru, dari misalkan kita bikin pameran bareng ya Ken ya. Itu tuh Mm-mm. memang pesan yang dia sampaikan itu memang beda sih. Jadi apa ya, kita juga perlu, kita sebagai pengguna jasa influencer itu juga nggak apa ya, nggak sembarangan pilih influencer, karena influencer-influencer di luar sana terutama nih yang baru-baru, bener bener katakan tadi, cuma bermodalkan follower tiba-tiba ada berapa puluh ribu, tapi yang sering kita lihat itu story-nya tuh nggak menarik. Terus foto produknya itu juga asal kayak tempel di muka begini doang. Aku tuh kadang ini kok ini ya apa ya, pesannya tuh nggak tersampaikan gitu loh. Jadi kita pengguna jasa para influencer pun ini sangat-sangat picky untuk mencari influencer itu yang bisa menyampaikan detail produk kita tuh dengan tepat. Iya gitu, bener-bener. Lagian juga kan sekarang udah banyak fasilitas ya, kayak Instagram itu fitur-fiturnya juga udah banyak. Kenapa nggak influencer itu mikir juga gitu loh, apa sih yang bisa diambil bikin bikin kelihatan akunnya dia tuh beda gitu sih. Makanya aku tuh nggak suka banget, aku bete banget kalau ada influencer tapi dia tuh yang kayak tiru-tiru, kayak Nah, kan bisa dimodifikasi gitu, sama kan kayak desain, bete kan kalau ada desainer lain yang tiru-tiru, wow, ya kan? apa salahnya sama ya Bun? Nah, Oke, sama aja semuanya. Makanya kayak kamu mau dibilang influencer, tapi dari style aja nggak punya, kamu tiru-tiru. Dari konten juga gitu-gitu aja, nggak menarik. Terus dari hal effort pun juga nggak ada. Maksudnya gini loh, kamu udah diberkahi cantik atau ganteng, tapi ya masa nggak bisa sih ngelihat peluang gitu loh. Peluang ini banyak loh, ya kan? benar-benar. Apalagi kalau misalkan apa ya, kalau ngekor terus itu tuh nggak usah khawatir Mhm. kan, karena akan terlihat sih siapa yang jadi apa ya, yang bikin duluan dan jadi kepala nih. Kalau aku bilang ya, aku kan selalu punya moto, selalu menjadi kepala karena selalu di depan daripada menjadi ekor yang selalu di belakang. Karena nggak usah khawatir kan, karena mereka tuh pasti akan ada di belakang kamu terus nih, karena mereka ngekor terus. Kamu tahu kan Bener, bener. maksudku? Bener. Kita jadi Jadinya rumpi juga, ya ini di sini. jadinya juga nggak akan bisa mengejar kita, karena mereka mungkin nggak tahu ya, nggak bisa mikir ide yang lebih apa ya, lebih berbobot dari kita kah atau gimana. Jadi memang enak cuman kopas 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 gitu, tapi ya otomatis nggak akan lebih besar dari kita sih. Jadi Iya, santai kayak, bener. jadi buat teman-teman juga ya, ini paling penting tuh jangan sampai kalian itu ngopi sesuatu nih, entah apa, entah kalian mau jadi content creator, entah kalian pekerja seni apa, jangan sampai cuma di copy terus paste gitu doang, tapi benar-benar di ATM itu tadi harus ditiru, tapi dimodifikasi supaya ada apa ya, style kamu yang masuk ke situ, jadi pembeda juga daripada yang lain kayak gitu. Jadi kita tuh tetap harus punya ciri khas sih. Bener. Setuju sih. Ini kan udah ngomongin kalau kayak sebagai content creator atau sebagai fashion designer, banyak banget inspirasi di luar sana. Kayak ada quotes yang bilang kayak there's nothing new under the sun. Selalu banyak hal yang sama sih di dunia ini, tapi tergantung gimana caranya kita bisa memodifikasi dan memasukkan personal style kita di sana. Nah, kalau menurut Kak Catherine, gimana sih caranya kita sebagai wanita itu menemukan personal style kita sendiri? Kayak ini nih Catherine banget, ini nih Putri banget. Pasti semua orang pingin jadi unik gitu kan. Kalau menurut Kak Catherine, gimana sih caranya untuk menunjukkan hal itu? Kalau aku tuh dari awalnya itu tuh nggak pernah berhenti untuk mencoba awalnya Kak, karena di awal-awal aku bikin usaha ini juga, aku dulu itu nggak ngerti harus mau ke arah mana, karena kalau mau ambil ini aku juga suka, kalau mau ngambil yang kanan aku juga suka, mau ngambil ke belakang aku juga suka. Tapi akhirnya aku mencoba untuk semua, karena kan pada saat itu posisinya aku masih nggak tahu nih target market aku tuh kemana. Terus habis itu orang-orang ini suka itu dengan hal apa nih yang aku buat. Karena sometimes aku merasa aku tuh buat ini dan menurut aku tuh oke, tapi pasar nggak menerima. Itu kan sering juga terjadi. Jadi
aku itu terombang-ambing untuk mencari jati diri nih ceritanya. Mungkin sekitar 2 tahun, 3 tahun lebih mungkin. Akhirnya baru aku decide, oh di sini nih, ini nih ranah aku, di sini nih, oh ini nih gaya aku nih di sini. Jadi jangan ragu untuk mencoba semua hal yang kalian bisa. Tapi ketika kalian itu sudah nemu itu ranahnya, kalian kembangin terus di situ. Jadi akan terjadi dengan sendirinya sih kalau menurut aku. Tapi yang paling penting itu jangan berhenti untuk nyoba karena kita nggak tahu di mana nih kadang-kadang yang klik untuk di kita kayak gitu. Oke. Jadi emang nggak ada yang instan ya. Contohnya aja Kak Catherine tuh butuh waktu kayak 2-3 tahun untuk bisa menemukan personal style Kak Catherine sendiri. Kalau Kak Putri itu gimana sih awalnya menemukan personal style-nya Kak Putri gitu? Kalau masalah styling itu aku juga agak tricky ya, karena kan sekarang badan aku jauh lebih berkembang daripada dulu ya. Struggle-nya wanita ya kalau udah berkeluarga, terus udah melahirkan dan segala macam gitu ya. Hijab khusus big size jarang, say. Kampret. Enggak gitu juga konsepnya, Cek. Jadi apa ya, gimana, kalau aku sih lebih ke gimana caranya mengenali bentuk badan diri sendiri sih. Jadi, apa ya yang bikin aku kelihatan kurus, gimana bajunya, gimana stylingnya, kayak gitu. Cuma, nah, kalau misalnya kayak aku kan, nggak ada tuh kayaknya yang di Instagram aku tanpa outer. Sampai aku tuh dijulukin kayak Nasti Outer Putri. Emang outer tuh udah melekat banget di nama aku. Jadi kayak ya udah kemanapun aku pasti harus banget pakai outer. Karena outer itu pertama bisa menutupi shape badan kita yang kita tidak inginkan gitu kan. Sama mungkin bisa bisa menipu mata-mata teman-teman sekalian yang ada di Instagram gitu. Cuma balik lagi sih, aku tuh paling nggak suka banget ngikutin hal-hal yang lagi tren. Maksudnya hal fashion ya ini, hal fashion yang lagi tren. Karena menurut aku setiap yang lagi tren itu pasti punya kayak memilih orang-orang tertentu aja gitu loh. Nggak semuanya yang badannya berisi tuh bisa. Dan aku juga sering dapat teguran dari Cek Catherine kayak, kamu tuh pakai baju ini nggak cocok. Kamu tuh cocok kan pakai bajuku. Ujung-ujungnya bajunya dia ya, Bun. Tapi iya bener, kayak akhirnya aku belajar, oh iya ya bener ya, kalau aku cuttingannya kayak gini, aku akan menonjol di bagian sini, sini, sini. Nah, jadi kita tuh jangan sampai malu untuk menerima kritikan orang. Karena yang balik lagi, yang menilai kita juga orang lain. Masalah style itu, ya itu orang lain yang menilai. Jadi kalau aku sih, kalian belajar dulu aja kelebihan dan kelemahan dari badan kalian, terus kayak research aja gitu, apa sih style yang cocok untuk badan yang bentuknya ini, kan itu udah banyak banget artikelnya. Setuju sih. Pertama harus jujur sama diri kita sendiri kayak kekurangan kita itu apa. Kalau misalkan nggak looks good dengan ini ya harus diakui. Kita cari gimana caranya untuk menutupi kekurangan biar kita lebih shining gitu ya. Dan bisa jadi wanita yang lebih percaya diri gitu kan. Nah ternyata nih banyak banget loh yang pengen tanya sama Kak Catherine dan Kak Putri. Langsung aja kita masuk ke question and answer session. Ini yang pertama dari Kak Dwi mau bertanya ke Kak Putri. Gimana sih caranya untuk menghilangkan insecure dan cara Kak Putri untuk selalu semangat? Target Kak Putri tuh kalau bangun pagi gimana? Wah, detail banget ya. Jadi kayak mungkin a day in the life seorang Putri Kenasti sampai bisa pede dan semangat tuh seperti apa? Oke, itu banyak banget ya sekarang yang ngebahas, aku tuh insecure sama ini itu. Jujur guys, aku tuh bisa dibilang adalah salah satu orang yang mungkin nggak nggak setuju dengan adanya insecurity dalam diri sendiri. Kenapa? Menurut aku, kamu udah bisa bernafas, kamu hidup normal, jari kamu lengkap, kamu cantik, kamu ganteng, itu udah nggak perlu di-insecure-in lagi gitu loh. Insecure itu buat orang-orang yang nggak bersyukur, guys. Jangan kayak gitu. Dan ya itu tadi, kita tuh harus banget yang namanya melihat apa sih kelemahan kita, apa sih kelebihan kita. Menurut orang kita tuh kayak gimana. Itu tuh yang harus diintrospeksi terus-menerus, tapi tetap harus jadi diri kalian sendiri, sehingga yang namanya insecure itu nggak ada di diri kalian.
kalian boleh insecure ketika kalian habis lahiran kayak aku dan nggak kurus-kurus, itu harus di-insecurein karena berarti ada lifestyle yang nggak bener gitu loh. Itu sih. Jadi kalau misalnya kalian insecure, "Duh, aku insecure nih, badan aku nggak tinggi, aku jerawatan." Ya harus cari solusinya. Dan kalian udah bisa bernafas, kalian udah bisa segini baiknya, itu udah alhamdulillah banget. Masih banyak guys yang tidak seberuntung kita. Tuh, jadi kita tuh jangan ngeliat tuh ke atas terus. Nanti kita tuh nggak akan bisa bersyukur. Gitu. Terus apa lagi Kak tadi? Bangun jam berapa setiap hari? I mean, gimana sih caranya biar tetap semangat gitu? Beneran ini yang tanya kayak gitu. Ini gara-gara kayaknya aku tuh menggebu-gebu ya ngomongnya ya. Ya kan biar melek nih Kak, siang-siang kayak gini kan butuh Aku semangat. tuh karena Kinan sekarang udah mulai sekolah kan, jadi aku sekarang bangun subuh, terus habis gitu aku nyiapin Kinan dulu mau sekolah, lanjut tuh nyampe pulang sekolah kayak tadi aku olahraga dulu, baru aku makan, terus aku mandi, terus ini sekarang lanjut ngonten, terus nge-break karena lagi ada ini bareng sama kalian semua, terus habis ini aku lanjut konten lagi sampai malam guys. Gitu. Kuncinya adalah punya time management yang bagus ya, biar semua Bener, dan itu harus bisa masuk semangat. dalam sehari gitu. Iya, harus semangat terus. Nggak boleh down gara-gara omongan orang. Jadi kalau kalian lagi konten, kalian pengen build something tuh nggak usah dengerin omongan orang yang negatif. Ambil hikmahnya aja sih. Dan jangan lupa juga selalu introspeksi diri, biar kita juga bisa tahu apa yang bisa diimprove dari diri kita gitu ya. Bener. Moving Jangan on, insecure. ya. Moving on ke pertanyaan yang kedua dari Kak Yunita. Untuk Kak Catherine nih, gimana sih Kak Catherine caranya memilih influencers yang bagus dan yang cocok untuk bisnis kita? Perlu sharing nih, ini kayaknya Kak Yuanita lagi pingin ngembangin bisnisnya juga nih Kak. Yang paling penting tuh kamu harus tahu target market kamu tuh siapa dulu. Contoh, kalau misalkan produk kamu makanan, ya akan lebih terfokus kalau misalkan influencernya itu memang fokus di produk makanan. Tapi kalau misalkan nih produk kamu ini bisa kepinginnya kemana-mana nih, nggak cuman influencer makanan aja, berarti ya nanti kamu milih beberapa influencernya di beberapa segmen. Kalau aku sih biasanya kita itu ada tim lagi untuk search KOL yang akan kita pakai. Cuman biasanya itu kita bisa cek dari upload-uploadan yang mereka buat, kita juga cek dari konten-konten yang mereka buat, kita tarik, biasanya kita sampai ngecek dari komen-komen dari feed-nya mereka. Biasanya follower-follower mereka itu nge-komennya tuh apa, interest atau enggak. Biasanya sih kita tuh malah nggak terlalu ngelihat jumlah follower, jumlah likes itu kita nggak ngelihat. Karena kan zaman sekarang tuh udah banyak ya jasa auto like, auto comment, auto likes, auto follower itu kan banyak. Jadi banyak yang nggak organik itu juga bisa sih. Cuman kalau kita itu lebih ngelihat isi konten yang mereka bikin. Terus habis gitu biasanya ngelihat sama lingkupnya mereka juga. Biasanya kalau influencer ini tuh punya kayak satu lingkup pertemanan kayak gitu loh. Nah, kalau biasanya mereka itu dengan influencer yang biasanya kita sering pakai, nah itu tuh kita kayak agak naik berapa persen gitu loh. Oh, ini tuh temennya ini loh, berarti ini harusnya oke ya. Nah, ada kayak gitunya juga sih biasanya kita. Cuman kita develop KOL itu juga butuh waktu ya, karena kan untuk tahu mereka itu sampai engagement-nya itu sampai berapa, itu kan kita juga harus mengenal dari influencer itu sendiri. Jadi kalau bisa memang sering-sering ngelihat konten para influencer ini, nggak cuman pada saat nyari, terus habis gitu baru searching dalam waktu yang sebentar. Karena kalau kita tuh memang nge-follow mereka, kita tuh tahu caranya mereka itu kalau berjualan gimana, kalau storytelling brandnya itu gimana, itu tuh lebih dapat sih menurut aku. Jadi aku pun nih dengan teman-teman influencer, dengan teman-teman KOL, ini tuh nggak cuman kayak pakai jasa mereka terus buy. Kalau aku akhirnya bisa jadi berteman nih sama mereka, karena aku tuh juga kepingin tahu, nah mereka nih kayak gimana sih kalau misalkan
karakternya mereka untuk jelasin produknya kita, habis gitu engagement-nya mereka, itu tuh bakalan lebih oke kalau kamu itu nge-follow mereka dan apa ya, rajin untuk ngeliatin konten apa yang mereka bikin. Kalau aku sih gitu. Oke, jadi yang pertama tuh harus tahu dulu target market bisnisnya kita. Terus yang Betul. kedua, dari sisi influencersnya harus kita kepoin tuh engagementnya mereka gimana, konten apa sih yang mereka sering post tiap hari. Jadi kita juga tahu kira-kira followersnya tuh sesuai nggak sih sama target marketnya kita. Benar, Oke, soalnya kan menarik gini Kak, sekali. seringnya tuh gini, apa ya, kadang-kadang mereka, ini tuh enak banget, lah. Tapi pada kenyataannya ternyata tuh nggak gitu loh Kak. Maksudnya gimana ya? Contoh nih, aku nih contoh kasih Instagramnya artis ya, aku nggak usah sebut nama. Tapi memang kalau artis kan memang beda ya dengan influencer. Karena kalau influencer itu kan lebih trusted daripada artis. Nah kalau artis besar biasanya kan banyak brand yang masuk. Ini ada nih satu artis, waktu itu brand yang diiklanin itu adalah lotion pemutih atau apa gitu loh kalau nggak salah. Di konten yang nomor berapa nanti dipostinglah tangannya gini doang. Semenjak aku pakai lotion ini tanganku menjadi putih gini. Nanti kayak 10 feed di atasnya nanti ada foto tangan yang sama atau foto tangan yang sebelah kiri. Nanti gini lagi, iya aku suka banget pakai lotion ini menjadikan tanganku. Loh ini nih gimana sih? Jadi nggak konsisten gitu loh. Jadi kita tuh harus melihat seluruh isi feednya yang mereka bikin juga. Kayak gitu. Harus dicek konsistensinya mereka juga ya, karena konsistensinya seorang influencer atau endorser itu yang menentukan apakah market atau audiens mereka bakalan trust dengan brand yang di-endorse atau enggak. Gitu ya. Betul, karena kalau mereka terlalu banyak terima brand dengan waktu yang bersamaan, dengan serupa ya, otomatis follower mereka juga nggak bisa percaya dong dengan apa yang mereka suggest-kan. Kemarin nge-suggestin ini, besok nge-suggestin yang lain, terus yang mana sih yang benar-benar trusted Yang menurut benar-benar kamu? bagus gitu. Benar, Oke. benar. Ya, soalnya trust itu penting sih di dalam ya kolaborasi antara brand dengan influencers ataupun dengan brand owners gitu. Move on ke pertanyaan yang berikutnya. Ini ada dari Kak Arsianti. Ini untuk Kak Putri Kenasti ya. Gimana sih Kak caranya untuk mengarahkan anak yang memang punya minat untuk menjadi endorser, selebgram, tapi mereka juga sebenarnya masih sekolah gitu. Mungkin lebih ke arah cara bagi waktunya juga ya, sama mengarahin mereka gimana gitu. Mungkin kalau sekarang kan sekolah udah lebih banyak online juga ya, jadi waktu untuk di rumah pasti akan lebih banyak, jadi bisa juga mereka biarin aja nge-search konten-konten apa yang menarik, apa yang lagi viral di saat-saat ini, terus mungkin membiarkan mereka untuk mencoba untuk belajar mereview. Karena jadi influencer yang baik itu sebenarnya bikin konten review yang baik juga, yang bisa sampai briefing atau yang bisa sampai apa yang kita mau sampaikan itu nyampe gitu loh di penontonnya. Jadi ya nggak apa-apa, biarin aja. Toh juga belajar tuh kan bisa dari mana aja. Belajar untuk mereview juga belajar, tapi belajar pelajaran juga penting. Jadi kita sebagai orang tua juga harus yang membimbing juga biar dia juga nggak salah konten, nggak salah yang belajarnya juga nggak jadi nggak kemana-mana gitu. Jadi sebagai pelajar pun ada waktu untuk belajar, sebagai content creator juga harus belajar juga, karena nggak gampang lah semua pekerjaan itu, dan harus bisa bagi-bagi waktu juga nih. Pertanyaan yang selanjutnya nih buat Kak Catherine, kapan sih Kak bisnis kita itu layak untuk mulai endorse influencers? Waktu yang tepat kapan sih untuk mulai endorse influencer? Kalau dibilang layak atau bukan layak atau nggak layak ya, tapi lebih ke waktu yang tepat sih, benar. Kalau memang ini tuh tergantung lagi ya, balik ke modal masing-masing sebenarnya, bukan kita itu ngomongnya waktu, tapi kalau aku bilang sih juga harus dipersiapkan modal untuk KOL, karena kembali lagi nih, kalau misalkan kita punya produk tapi penyampaian kita itu nggak tersampaikan dengan baik. Terus banyak orang yang nggak tahu dengan produk kita benefitnya apa. Nggak usah sampai benefitnya apa, produk kita aja nggak tahu gimana tahu benefitnya kita. Tapi kalau
dengan para bantuan KOL ini, akhirnya kan produk kita tuh jadi lebih tersounding. Dan akhirnya banyak orang yang tahu brand kita. Otomatis jadinya akhirnya mereka itu tahu nih, oh ada brand ini loh, kita mau cobain misalkan. Kalau misalkan makanan nih Kak, bisa secepat itu sih. Kamu open hari ini pun besok kamu mau buka pakai KOL juga sangat-sangat bisa. Cuman ya itu lagi tetap harus dihitung ininya, modal untuk KOL-nya, pengeluaran tiap bulannya harus ada dana sendiri untuk promosi. Kita pun juga sih. Jadi setiap bulan itu kita memang sudah harus menyiapkan dana untuk promosi. Misalkan nih kita tiap bulan tuh budgetin sebulan kita punya budget berapa. Berarti nanti dari tim kita ini akan menyesuaikan dengan budget kita. Nanti kita memasukkan ke mana dulu nih influencernya untuk pengenalan produk kayak gitu-gitu. Nanti kalau misalkan dari hasil yang kita terima itu promotion pakai KOL itu oke, income-nya sudah lebih banyak. Nah, berarti biasanya sih kita juga akan menaikkan budget untuk KOL ini tadi karena kan income-nya kan juga lebih besar. Berarti kita memang lihat berarti promotion lewat KOL ini lebih oke juga ya, bisa menjadi salah satu promotion yang bisa kita tetapkan untuk promotion utama kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan udah ada budget, alokasinya juga bisa memulai untuk mulai endorse para influencers gitu ya. Betul, soalnya kalau aku tuh menyadari banget ya, karena aku juga ada usaha lain yang kita tuh sengaja nih mau nyoba dulu sebulanan ini tuh gimana sih kita bisa nggak sih sounding sendiri. Ternyata tuh ya susah, memang akhirnya bisa berjalan ketika KOL itu masuk gitu loh. Jadi kalian juga nggak usah takut, belum apa-apa udah pakai influencer, belum apa-apa udah ngeluarin dana untuk KOL. Jangan ragu, dengan adanya mereka itu tuh malah bisa nambahin omset kamu loh. Cuman pinter-pinternya kamu lagi untuk memilih influencer. Ketika kamu memilih influencer yang salah, ya nggak bisa nyalain KOL itu nggak ngefek sama aku gini. Bisa juga kamu yang salah di target market influencer kamu. Misalkan produk kamu makanan, tapi ternyata kamu influencernya misalkan beauty influencer, ya otomatis nggak masuk karena kalau kamu mau influence makanan ya otomatis kamu harus cari orang-orang yang followernya itu suka melihat mereka makan kayak gitu. Oke, jadi nggak boleh menyalahkan satu sisi, misalnya kayak influencersnya, kok kenapa sih udah endorse tapi ternyata nggak membuahkan hasil. Harus dikoreksi juga, bisa jadi kita yang salah pilih dalam memilih kayak nggak match antara target audiensi influencers ini dengan target market kita sendiri gitu kan. Terus next questions ini untuk Kak Putri Kenasti. Gimana sih cara Kak Putri untuk memasarkan atau share produk dari kliennya Kak Putri? Cara apa sih Kak yang efektif lah sebagai content creator atau influencers untuk introin produk dari klien? Setiap produk itu pasti mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau aku sih nggak pernah akan mau menjatuhkan produk dari seseorang walaupun misal itu nggak enak gitu ya Kak. Jadi gimana caranya dari pihak klien itu juga puas dengan reviewan aku, tapi dari penontonnya pun tuh dia tuh paham mana yang lebih aku suka, mana yang enggak. Kalau masalah makanan itu kan balik lagi kayak selera. Dan aku pernah kayak dikirimin 3 makanan, dan misalnya ada salah satu yang nggak enak, itu aku pasti kayak lebih tidak menghiraukan yang makanan itu gitu loh. Jadi aku lebih nge-review yang 2 ini. Jadi gimana caranya kita tuh menyampaikan apa yang kita suka ke mereka, jadi mereka juga tetap mau beli produk itu, gitu. Jadi jangan sampai kita tuh menjatuhkan produk tersebut, karena kan mereka juga udah ngeluarin modal buat kita. Mungkin bisa dibilang kayak, ini masalah selera ya, jadi aku lebih suka yang ini, kayak gitu. Kak Pem, aku boleh jawab yang ini nggak sih, yang di chat, yang masalah insecure Boleh. ini? Yang ya nggak apa-apa, Ini yang di chat, jawab aja Kak. Ya. yang jadi menurut aku ya, bukan nggak boleh insecure, kalian tuh boleh, tapi harus maintain gitu loh. Mana yang insecure-nya itu yang harus diperbaikin, jangan sampai bikin mental kalian down. Nah ini nih yang membedakan kayak anak zaman dulu sama anak zaman sekarang. Mungkin kayak aku, Cek Catherine, kita udah sering banget
menemukan kayak kita dibully, kita tidak dipercaya dengan orang sekitar untuk melakukan hal-hal yang baik sampai detik ini. Bedanya, mental kita dulu diancur-ancurin sama orang, kita masih tetap stay. Kurang insecure apa gitu kan zaman dulu. Nah, kalau zaman sekarang, dikit-dikit kayak mental health aku terganggu. Nah, itu loh yang menurut aku, jangan menjadikan kunci dari kegagalan kalian. Itu tuh jangan kayak gitu. Maksudnya, apa ya, kan banyak orang-orang di luar sana insecure, dibully, pada akhirnya jadi bunuh diri, iya kan? Jangan sampai melakukan hal-hal bodoh gitu loh. Maksudnya, kalau kalian insecure, kalian tahu kelemahan diri kalian, ya gali potensi kalian. Cari kelebihan kalian itu apa. Jangan sampai kalian tuh kalah sama yang namanya insecure. Gitu, guys. Oke, mungkin bottom line yang dimaksud Kak Putri Kanasi itu jangan sampai insecurities-nya kita itu menghambat potensi kita untuk growing ataupun mencari opportunity di luar sana. Karena sebenarnya kita punya banyak banget potensi di era digital ini gitu kan. Sayang banget kalau kita udah down duluan dan membiarkan insecurity ini nggak membawa kita kemana-mana gitu, padahal opportunity gede banget gitu kan. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah banyak banget pertanyaannya, dan Kak Catherine juga dan Kak Putri juga udah jawab. Ini sebelum kita menutup sesi kita pada hari ini yang seru banget, pingin dong dari Kak Catherine ataupun Kak Putri menyampaikan kayak closing statement, kayak pesan apa sih buat para wanita di luar sana untuk bisa tetap maju dan mau berkembang terus di industri kreatif ini. Mulai dari Kak Catherine deh. Kalau aku, yang paling penting itu kalian tuh harus temuin jati diri kalian sendiri. Yang paling penting itu juga jangan ragu untuk mencoba ya. Karena kayak aku tadi, aku mencoba pun tuh sampai 3 tahun loh. Akhirnya baru nemu di titik ini. Karena kita nggak tahu nih peluang mana yang bisa kita kerjakan. Jadi jangan ragu untuk mencoba apapun yang kalian suka, yang kalian rasa bisa lakukan. Terus paling penting juga kalian itu harus mempunyai kemauan untuk menjadi beda dari yang lain. Jangan sampai kalian itu akhirnya cuma lihat ini, oh oke, aku mau jadi kayak gitu. Tapi kalian tuh nggak punya jadi diri yang menunjukkan kalian lewat itu langsung orang itu tahu, oh itu tuh kayaknya kayak Nasri. Nah, gitu tuh harus punya dari dalam dirinya kalian sendiri. Jadi kalau melihat sesuatu yang misalkan kalian suka, harus kalian itu modifikasi, terus habis itu kalian taruh di dalam situ supaya orang itu ngeh, ini loh punya aku, ini loh versi aku, kayak gitu. Oke, harus percaya diri juga lah intinya. Kalau dari Kak Putri gimana Kak? Ada closing statement untuk para wanita di luar sana? Kalau dari aku mungkin apapun yang kalian akan bangun sekarang atau nanti, jadikan itu motivasi kalian, jadikan itu adalah penggerak kalian untuk kalian maju. Jangan pernah takut, jangan pernah dengerin omongan orang-orang yang negatif, ambil aja positif mereka, dan jangan jadiin kegagalan, mungkin suatu saat pasti kalian akan menemukan kegagalan gitu, tapi jangan jadiin itu sebagai kayak, ya aku sih gagal kayak gini, makanya jadi kayak blaming ke diri kalian sendiri, itu nggak boleh banget, jangan insecure juga, please. Kita harus benar-benar melek banget sama apa yang ada di depan sekarang, jangan terlalu kebawa suasana kalian bakal gimana dan lain-lain. Pokoknya tetap kalian harus bisa berbeda dari orang lain, kalian harus bisa sukses, kalian harus bisa konsisten. Oke, thank you so much Kak Catherine dan Kak Putri buat tipsnya, buat tadi udah juga bagi experience dari pengalaman-pengalaman kalian sebelumnya, dan udah kasih closing statement yang powerful banget buat kita semua. Semoga teman-teman di sini yang udah dengerin sesi hari ini bisa bangkit dari insecurities, terus jadi orang yang lebih baik lagi dan memaksimalkan potensi yang ada di diri kita, karena kita sebagai wanita punya kesempatan yang sama pria-pria di luar sana, karena industri kreatif terbuka lebar dan dengan adanya dunia digital semua itu mungkin gitu, peluangnya sangat banyak sekali. So jangan patah semangat, maju terus para wanita ya.